Iya, oke. Terima kasih Pak Murdih dari Tangsel. Bagus sekali Pak pertanyaannya. Jadi betul bahwa kebanyakan kita orientasinya jangka pendek ya. Justru ini yang harus Bapak Ibu rubah gitu ya. Dan Bapak Ibu sangat mungkin untuk menyusun nanti rancangan aksi perubahan yang sifatnya lebih luas, lebih panjang Pak. Meskipun nanti tidak akan bisa diselesaikan dalam 2 bulan masa Bapak Ibu implementasi aksi perubahannya. Tapi apa yang Bapak Ibu bikin hendaknya yang sifatnya mencakup sasaran yang lebih luas, yang lebih panjang. Nanti tinggal diatur ya di 2 bulan itu apa yang bisa dilakukan dari sekian banyak waktu yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah gitu. Jadi nanti akan lebih jelas lagi ketika Bapak Ibu sudah mulai menyusun rancangan aksi perubahan, di mana nanti dari sekian waktu misalnya Bapak Ibu merancang untuk waktu 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan 5 tahun misalnya. Nah, nanti ada yang namanya milestone, ada yang namanya tahapan, ya. Ada yang namanya tujuan-tujuan antara yang harus dicapai sebelum nanti tujuan akhirnya tercapai. Nah, di dalam rangka mencapai milestone tadi, dalam rangka mencapai tahapan-tahapan tadi, maka Bapak Ibu nanti akan jelaskan di tahapan 2 bulan nanti, di dalam tahapan masa pelatihan ini, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, itu nanti akan dilihat nanti oleh para evaluatornya, bahwa apa yang Bapak Ibu rancang di 2 bulan ini itu akan menjadi dasar untuk keberlangsungan dari yang jangka waktu berikutnya, jangka menengahnya, jangka panjangnya. Sehingga jangan ragu nanti Bapak Ibu, Pak Murdih dan teman-teman semua untuk menyiapkan gagasan yang lebih besar. Jangan orientasi jangka pendek, malah itu nanti kurang menggigit lah gitu ya, kurang bisa mengangkat kita gitu ya. Karena kalau hanya yang jangka pendek aja, yang misalnya hanya bisa yang bisa diselesaikan dalam 2 bulan, biasanya aksi perubahannya kurang bagus biasanya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang saatnya untuk berpikir kreatif ya, memaksimalkan semua potensi yang Bapak Ibu miliki, kemudian nanti tuangkan itu dalam sebuah strategi yang itu nanti tidak masalah apakah itu Bapak Ibu bikin 1 tahun, 2 tahun atau bahkan 5 tahun, nggak ada masalah, gitu ya. Selama ini banyak peserta yang sudah membuktikan itu, meskipun misalnya secara keseluruhan belum bisa dilaksanakan, tapi para evaluator nanti bisa melihat bahwa apa yang Bapak Ibu bikin itu memang make sense gitu ya, rasional sekali untuk mencapai jangka waktu yang lama nanti. Kira-kira gitu ya Pak Murti ya? Izin Pak. Iya, oke, terima kasih. Iya silakan. Terima kasih Pak Rahman. Silakan Pak Juri. Bahwa yang sudah ditayangkan ini kalau kita melihat pelajaran sebelumnya dalam merupakan isu strategis yang bisa kita buat inovasi-inovasi terkait dengan 13 isu ini Pak. Saya tertarik dengan isu yang ke-6, sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif. Saya kira kalau ini menjadi inovasi kita sesuatu yang sangat luar biasa. Kita membuat sebuah inovasi yang besar karena bisa jadi kita memperbaiki sistem, bisa jadi juga merubah sistem. Saya ingin menggambarkan bahwa ketika kita ingin inovasi dalam sistem dan struktur kelembagaan ini tentunya akan berkaitan dengan OPD yang lain, diantaranya adalah kalau di sekretariat daerah itu ada bagian organisasi atau BKPSDM. Saya di bagian Kesra Pak, Kesra sekretariat daerah, seringkali bahwa kita tahu bahwa nomenklatur ini sering berubah gitu, struktur ini, nama-nama juga sering berubah. Dulu saya itu berada di posisi di ASDA 2, di asisten perekonomian pembangunan dan Kesra. Dan tahun ini kita pindah mutasi ke asisten 1, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Nah di Kesra ini kan ada kepala bagian, kemudian ada 3 kasubag, kepala subbagian, di mana kalau saya cermati antara kabupaten kota seprovinsi Banten ini nomenklaturnya berbeda-beda Pak, dari 3 kasubag. Di saya ini ada 1 kasubag bina mental spiritual, kemudian kasubag kemasyarakatan, ada kasubag sosial, kasubag sosial. Nah ini Pak, sering saya baca bahwa di dalam tupoksi itu rancu,
Jadi tidak mana konsentrasi kasubag kemasyarakatan itu apa, kasubag sosial itu apa, dan kasubag kalau bina mental ini kan jelas gitu ya arahnya ke keagamaan, mendukung berada di bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Nah ini Pak, saya kira memang ini juga isu yang sangat penting yang bisa dijadikan sebuah inovasi, dan tetapi bahwa ini tentunya akan menjadi ketika kita laksanakan sebuah inovasi akan bersinggungan dengan dengan eksternal, kemudian dengan pimpinan dan lain sebagainya, karena akan bisa saja merubah sistem dan struktur Pak. Terima kasih Pak. Betul. Ya. Terima kasih Pak Juri. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Pak Juri dari Kota Tangerang, bahwa itulah keadaan organisasi kita ya, keadaan pemerintah daerah kita yang kita melihat itu bisa menimbulkan kerancuan, bahkan bisa mempengaruhi efektivitas program-program pembangunan itu Pak ya. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan nanti kalau ada yang menarik atau misalnya salah satu dari 13 item ini menarik buat Bapak Ibu kembangkan, silahkan. Bebas, jadi Bapak Ibu tidak dibatasi, Bapak Ibu boleh berkreativitas seluas-luasnya, dan Bapak Ibu boleh bahkan keluar dari tupoksi yang Bapak Ibu miliki saat ini, boleh. Sepanjang itu nanti disetujui oleh pimpinan dan memang dibutuhkan oleh OPD Bapak Ibu masing-masing. Silakan. Jadi di dalam pelatihan ini Bapak Ibu di-challenge ya, ditantang untuk melahirkan berbagai gagasan kreatif yang besar ya. Gagasan-gagasan yang memang akan mampu mengubah wajah dari pemerintahan kita. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu selama ini sejak tahun 2014 sampai dengan hari ini. Diklat ini sudah melahirkan banyak sekali inovasi dan diantaranya bahkan sudah masuk ke level nasional Pak. Nanti saya akan berikan contoh-contoh di mana saja kita sudah masuk di level nasional. Itu semua datang dari para peserta Pak. Dan para peserta yang betul-betul berpikir kritis gitu ya, berpikir bahwa ini banyak hal nggak beres nih di organisasi saya ini. Saya akan ajukan usulan perubahannya. Oke, silakan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk mengembangkan diri gitu ya. Bapak Ibu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Saya sekarang lihat waktu sudah 9.46 sesuai dengan arahan dari Pak Ketua ya Pak Juri. Kita masuk waktunya coffee break sampai dengan jam 10 ya Pak Indra ya. Jam 10 setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke ceramahnya Pak Sekda ya, Provinsi Banten Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di jam 1 siang. Siapa? Terima kasih. Itu Oke ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.